Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan limpahan nikmatnya kepada kita sekalian. Yang alhamdulillah di tengah bulan suci Ramadan ini, walaupun dalam situasi pandemi COVID-19, kita masih bisa melaksanakan ibadah, melaksanakan seluruh amalan-amalan Ramadan dalam keadaan sehat. Mudah-mudahan seluruh amaliyah Ramadan kita bisa mengantarkan kita pada kemenangan dan kemudian mendapatkan berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, mari kita mengirimkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW sebagai teladan kita, qudwah hasanah bagi kita semua, bagaimana beliau menjalankan kehidupan ini, dan kita melanjutkan risalah perjuangan beliau agar kita menjadi orang-orang yang mampu melaksanakan tugas-tugas kita di dunia dengan sukses dan juga sekaligus bisa mengantarkan kita pada keselamatan di hadapan pengadilannya Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin mengajak pada kesempatan ini untuk kita merenungkan ayat Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wa ma fil ard wa ikhtilafil lail wan nahari la ayatin liulil albab allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wa ma fil ard Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina azabannar. Shadaqallahul azim. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita bahwa sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dan itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang berpikir, yaitu ulil albab, yang aktivitasnya senantiasa dipenuhi dengan orientasinya kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk maupun dalam keadaan berbaring. Dan ayat ini menutup bahwa tidak ada yang sia-sia yang Allah ciptakan di muka bumi ini. Oleh karena itu, saya ingin mengutip sebuah ulasan tentang dua makhluk Allah yang mungkin kita bisa mengambil hikmahnya, yakni dua makhluk Allah yang jenisnya sama, yaitu lebah dan lalat. Lebah dan lalat adalah makhluk Allah berjenis serangga dari jenis yang sama tetapi memiliki perilaku yang berbeda. Apa yang bisa kita amati dari dua makhluk Allah ini? Lebah, kita tahu bersama bahwa serangga yang senantiasa hinggap di bunga-bunga atau sesuatu yang baik, dan hanya mengambil juga sesuatu yang baik, dan akhirnya dia menghasilkan juga sesuatu yang baik dan bermanfaat, bahkan menyehatkan manusia. Sebaliknya, makhluk Allah yang lain yang kita kenal dengan lalat, kita tahu perilakunya, dia hanya hinggap di tempat-tempat yang kotor, dia mencari sesuatu yang bau, busuk, dan yang dihasilkan adalah kuman dan memberikan penyakit bagi makhluk lain, khususnya manusia. Nah, dari dua makhluk ini tentu kita bisa mengambil pelajaran bahwa kita sebagai manusia harus tahu apa yang harus kita lakukan. Menurut ulasan ilmiah, bahwa yang membuat lebah dan lalat berbeda karena memiliki mata yang memang didesain untuk sesuatu yang berbeda. Sudut pandang, cara memandang. Seringkali kita manusia tidak sadar bahwa kadang-kadang kita punya pilihan untuk melihat sesuatu, apakah itu dari sudut pandang positif atau dari sudut pandang negatif. Dan kita tidak sadar bahwa cara memandang inilah yang mempengaruhi kita dalam bersikap dan dalam mengambil keputusan. Nah, pada kesempatan ini tentu kita perlu mengambil pelajaran. Kita lihat bahwa lalat dimanapun dia berada, sekalipun dia berada di taman bunga,
tetapi dia hanya berfokus pada sesuatu yang buruk. Begitu sebaliknya, lebah sekalipun dia berada di tengah tumpukan sampah, tetapi lebah hanya akan mencari dan fokus pada sesuatu yang baik, mencari bunga dan bisa menghasilkan madu. Nah, begitu juga kita manusia. Seringkali kita hanya berfokus pada masalah, hanya berfokus pada persoalan dan tidak berfokus pada solusi. Banyak orang yang ketika menghadapi masalah hanya fokus pada persoalannya dan sibuk dengan persoalannya. Tentu ini bukan sesuatu yang salah, tetapi kita perlu menyadari bahwa dari cara kita memandang sesuatu itulah kemudian melahirkan sikap bagi diri kita. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingin mengajak kita semua di tengah situasi yang sulit dan berat ini, mari kita memulai mendesain cara pandang kita terhadap kehidupan ini. Bahwa ujian pasti akan terus menghampiri kita. Bahwa setiap masalah pasti akan terus silih berganti hadir dalam kehidupan kita. Tetapi cara pandang kitalah yang akan menentukan seperti apa sikap kita, tindakan kita menghadapi situasi itu. Jadilah lebah di mana kita terus fokus mencari solusi di tengah persoalan. Bukan menjadi lalat yang selalu sibuk walaupun di tengah peluang tetap sibuk dengan masalah yang ada. Nah, kalau kita bisa menghadirkan cara pandang lebah seperti ini, maka insya Allah saya yakin apapun rintangan, apapun persoalan, apapun ujian yang dihadirkan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita, maka kita akan terus berpikir positif. Kita akan terus bisa mencari cara bagaimana menyelesaikan setiap persoalan tersebut. Dan bahkan mungkin kita akan mendapatkan ide, gagasan yang brilian untuk kemudian bisa keluar dari setiap persoalan karena cara pandang kita. Oleh karena itu, saya mengajak pada kesempatan ini di tengah bulan suci Ramadan yang mulia ini, mari kita mentarbiah diri kita, melatih diri kita untuk melihat sesuatu dari sudut pandang lebah. Dalam artian, mari kita menghadirkan semangat positif, semangat untuk terus mencari solusi, semangat untuk terus mencari sesuatu yang baik walaupun di tengah berbagai kesulitan dan persoalan yang kita hadapi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Bahwa Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum, nasib seseorang sebelum dia merubah apa yang ada pada dirinya sendiri. Oleh karena itu, sebelum kita merubah semuanya, maka mari kita mulai merubah dari cara kita memandang setiap persoalan, cara kita memandang setiap kejadian, dan cara kita memandang setiap peristiwa. Dengan kita merubah cara pandang kita, mudah-mudahan kita mulai merubah keadaan di sekitar kita dan mengajak orang lain untuk merubah menjadi lebih baik. Dengan begitu, kita berharap Ramadan ini menjadi momentum bagi kita untuk meningkatkan kualitas diri kita dan berfokus untuk meraih kemenangan bagi dakwah yang selama ini kita perjuangkan. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bisa memberi hikmah dan pelajaran bagi kita. Mudah-mudahan kita semua bisa meraih ketakwaan Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan ini sebagai wujud kemenangan kita menghadapi ujian dari diri kita sendiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.